Bayangkan, seorang figur publik yang selama berbulan-bulan memilih diam, akhirnya muncul dan mematahkan kebisuannya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan pembelaan terburu-buru, tetapi dengan kisah nyata yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam itu, Irish Bella duduk di depan kamera, dengan mata yang menyimpan beban panjang, dan untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua rumor, spekulasi, dan tekanan publik. Inilah momen ketika kebenaran mulai terungkap, dan semuanya berubah. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal, saya dapat memastikan bahwa kemunculan Irish Bella dalam sebuah wawancara eksklusif hanyalah persoalan kapan, bukan apakah akan terjadi. Namun, ketika akhirnya momen itu tiba, suasana ruangan berubah drastis. Banyak yang tak menduga bahwa sosok selebritas yang selama ini memilih bungkam akan tampil dengan ketenangan yang begitu kontras dengan hiruk-pikuk rumor yang mengelilinginya. Dari kursi tempat saya duduk, terlihat jelas bahwa langkah Irish malam itu bukan sekedar tampil di depan kamera. Ini adalah keputusan besar yang telah ia pikirkan matang-matang. Tim produksi bahkan menghentikan syuting beberapa menit karena ketegangan yang terasa begitu nyata. Ketika lampu utama akhirnya menyala dan kamera mulai merekam, Irish menghela nafas pelan, seolah merelakan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Tim produksi bahkan menghentikan syuting beberapa menit karena ketegangan yang terasa begitu nyata. Ketika lampu utama akhirnya menyala dan kamera mulai merekam, Irish menghela nafas pelan, seolah merelakan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Di momen itulah, publik mulai sadar. Apapun yang akan ia ungkapkan bukan sekedar klarifikasi biasa, melainkan potongan kisah nyata yang selama ini terpendam. Ketika wawancara dimulai, Irish langsung berbicara dengan suara yang terdengar stabil, namun menyiratkan emosi mendalam. Dari sudut pandang kami sebagai jurnalis, terlihat jelas bahwa kalimat pertamanya telah melalui banyak pertimbangan. Ia mengaku, bulan-bulan terakhir adalah masa yang paling menguras mentalnya sebagai figur publik. Bukan hanya karena tekanan pemberitaan, tetapi juga karena tuntutan dari orang-orang terdekat yang ingin agar ia tidak salah langkah. Irish menyampaikan bahwa diam yang ia jalani bukanlah bentuk penghindaran, melainkan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak sepantasnya ikut terseret polemik. Pernyataan ini mengejutkan kami yang hadir, karena selama ini publik hanya melihat permukaan, rumor yang berkembang, opini yang berseliweran, dan reaksi yang datang bertubi-tubi. Namun, malam itu, Irish memperlihatkan sisi manusiawi seorang figur terkenal, seseorang yang harus menimbang antara kepentingan publik, privasi keluarga, dan kesehatan batinnya sendiri. Dari sorot matanya, tampak jelas bahwa ada banyak kisah yang belum sempat ia ceritakan. Dari balik monitor kontrol, saya melihat bagaimana Irish berusaha menjaga bahasa tubuhnya tetap tenang, meskipun ia tengah membahas salah satu fase paling berat dalam hidupnya. Ia bercerita mengenai tekanan publik yang kerap datang tanpa ampun, dari komentar-komentar media sosial hingga sorotan pemberitaan yang terkadang tak memberinya ruang bernapas. Di tengah penjelasannya, Irish berhenti sejenak, memberikan jeda yang spontan namun penuh makna. Saat itulah, kami sebagai reporter memahami bahwa selama ini ia tidak sekedar menghadapi rumor, ia menghadapi arus opini yang liar yang bisa berubah setiap jam, bahkan setiap menit. Menurutnya, diam adalah pilihan paling masuk akal karena ia menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya dapat dipelintir menjadi sesuatu yang berbeda. Irish juga mengungkapkan bahwa ada malam-malam ketika ia merasa benar-benar sendiri meski dikelilingi banyak orang. Mendengar pengakuan itu secara langsung membuat kami merasakan beban yang selama ini tak terlihat oleh publik. Dalam sesi wawancara berikutnya, Irish mulai mengulas lebih dalam alasan mengapa ia memilih bungkam dalam waktu yang cukup lama.
Sebagai reporter, saya bisa merasakan bahwa bagian ini adalah yang paling sulit ia sampaikan. Ia menerangkan bahwa diam bukan berarti tidak peduli, tetapi justru karena ada hal-hal pribadi yang tidak bisa ia buka tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi banyak pihak. Iris menyinggung sejumlah kejadian di belakang layar yang memaksa dirinya untuk menahan diri, termasuk diskusi panjang dengan keluarga dan tim hukumnya. Ia mengutamakan keselamatan psikologis orang-orang terdekatnya ketimbang citra publiknya sendiri. Kadang-kadang, diam adalah suara, ujarnya. Kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Kami menyadari bahwa keputusan tersebut bukan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab yang jarang disadari masyarakat luas. Iris ingin memastikan bahwa ketika ia akhirnya berbicara, ia melakukannya dengan hati yang utuh dan pikiran yang jernih, tanpa dipengaruhi emosi sesaat atau tekanan eksternal. Saat wawancara memasuki bagian yang lebih emosional, Iris mulai menceritakan sisi yang jarang ia tampilkan. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebelum bisa memberikan pernyataan apapun. Dari posisi saya sebagai reporter yang menyaksikan langsung, terlihat jelas bahwa proses ini bukan perjalanan singkat. Iris mengungkapkan bahwa ia belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan segera, karena terkadang seseorang membutuhkan ruang untuk memahami perasaannya terlebih dahulu. Ia juga menegaskan bahwa selama diamnya, ia lebih banyak mendekati diri pada keluarga dan mencoba menemukan kembali kestabilan mental yang sempat goyah. Iris bahkan mengaku sempat mempertimbangkan untuk menarik diri dari dunia hiburan sementara waktu. Namun, dukungan dari para penggemar membuatnya bertahan. Di ruangan itu, kami melihat seorang wanita yang sedang bertransisi dari tekanan menuju kedewasaan emosional yang baru, sesuatu yang jarang terlihat pada figur publik yang biasanya dituntut untuk selalu tampil sempurna. Menjelang akhir wawancara, Iris menutup dengan pernyataan yang membuat seluruh ruang redaksi kami membahasnya hingga berjam-jam setelah syuting selesai. Ia mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan malam itu bukan hanya klarifikasi, melainkan tindakan untuk merebut kembali narasi hidupnya dari tangan publik. Iris mengisyaratkan bahwa fase barunya sudah dimulai, meski belum sepenuhnya ia jelaskan dalam wawancara tersebut. Dari perspektif kami sebagai jurnalis, ini adalah langkah penting, sebuah titik balik yang menunjukkan bahwa Iris tidak lagi berada dalam posisi defensif. Ia kini berdiri sebagai pribadi yang lebih tegas, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi babak baru kehidupannya. Momen itu ditutup dengan senyuman kecil, namun syarat makna. Senyum seseorang yang telah melewati badai dan kini bersiap membangun kembali apa yang pernah runtuh. Para kru terdiam beberapa saat sebelum tepuk tangan kecil mengisi ruangan. Iris Bella telah membuka kisahnya, dan publik kini menanti kelanjutan perjalanannya.